Datang nggak dari Oh, tahunnya kan musiknya terus. Ya toh? Ya, Jadi tidak maksudnya datang nggak? ini adalah elektoral itu di mana? Suara itu ada di mana? Entah apa yang ada di benak Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto. Tingkat sentimentalnya cukup tinggi ketika dikonfirmasi, argumentasi Bambang Pacul, panggilan akrabnya, malah sangat menggelikan. Takone mesti kui terus. Tanyanya pasti soal itu terus. Ini adalah elektoral, itu di mana? Suara ada di mana? Suara ada di TPS. TPS itu kemudian dikumpulkan menjadi kecamatan, kabupaten. Jadi perform tongkat DPC itu yang akan bermain penuh adalah DPC. Maka ini yang diundang para DPC. Begitu kata Bambang Pacul seperti dikutip dari artikel yang ditulis Yudi Punix di redaksi Indonesia.com. Apapun, Ganjar sejak menjadi kader PDIP selalu bekerja, berjuang, dan menjaga marwah partai. Namun balasan yang diterima malah tidak dihargai, bahkan di tempat di mana dia memimpin. Jika memang Ganjar tidak berkontribusi, mengapa diminta memimpin hingga 2 kali? Kalau memang suara di TPS, kenapa yang diundang tidak jutaan pemilih PDIP? Publik tidak mengerti apa yang sedang terjadi di PDIP Jawa Tengah. Apakah tidak melihat berbagai survei capres? Tingkat elektabilitas Ganjar masih terus memimpin. Puan sebagai ketua DPP seakan-akan menutup fakta itu. Apakah ketika tidak diundang, tidak dilibatkan, lantas elektabilitasnya melorot? Tidakkah progres Ganjar sebagai gubernur selama ini cukup positif? Atau memang PDIP takut jika ketua umum memutuskan Ganjar sebagai capres? Logika yang tidak masuk akal. Kita bisa lihat dalam berbagai survei, nama suami Atikah itu unggul di atas Puan. Apakah mereka siap dipermalukan bila tetap menyodorkan Puan dalam Pilpres 2024? Tidakkah mereka berpikir, bila nama Puan diajukan, maka yang rugi bukan hanya Puan tidak terpilih, melainkan suara PDIP untuk legislatif akan turun banyak. Dalam 2 kali pemilu ketika PDIP menentukan Joko Widodo, suara partai ikut terdongkrak. Megawati sebagai ketua umum mestinya jeli melihat apa yang terjadi di lapangan. Membiarkan hal ini berulang justru merugikan mereka sendiri. Mengabaikan Ganjar itu sama saja dengan mengabaikan suara publik. Sudah berapa kali kedatangan Puan di Jawa Tengah tidak melibatkan Ganjar? Mau sampai kapan begini terus? Dewasalah agar PDIP sebagai kampiun pemilu tetap bisa dipertahankan. Masyarakat akan menilai siapa yang dewasa dalam berpolitik, dialah yang akan memenangkan pertarungan. Di sisi lain, seperti artikel yang ditulis Arwan Singgi yang disadur dari Kompasiana.com, PDIP partai terbesar di Indonesia kini menghadapi situasi dilematis. Mereka punya 2 kader potensial untuk Pilpres 2024, 2 matahari kembar, Puan dan Ganjar. Puan Maharani, siapapun tahu adalah putri dari pemegang saham terbesar PDIP. Dia bukan saja ketua DPP, tapi juga keturunan biologis Bung Karno. Jabatannya ketua DPR, pernah jadi menteri dengan beragam prestasi. Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah 2 periode ini sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding Puan. Namanya tidak ada di jabatan struktural partai. Namun entah kenapa Ganjar dicintai rakyat sehingga elektabilitasnya di berbagai survei selalu nomor 1. Nah, masalahnya punya 2 kader berprestasi malah membingungkan bagi PDIP. Kader terombang-ambing mau menjagokan siapa di Pilpres nanti. Ini situasi yang sangat tidak produktif untuk soliditas partai. Dan entah kenapa PDIP tidak bisa tegas menyelesaikan masalah ini. Kalau memang Puan lebih didukung, ya potong saja Ganjar. Segera pecat Ganjar sehingga mataharinya tinggal 1, Puan Maharani. Daripada seperti sekarang, Ganjar malah dikucilkan. Tidak diundang ke acara partai, dilarang kemana-mana, dilarang ini, dilarang itu. Segala bentuk penzoliman kepada Ganjar malah justru menaikkan simpati pada politikus berambut putih ini.
Buktinya jelas, sejak kejadian pertama, Ganjar tidak diundang di acara HUT PDIP itu, namanya kian melejit di survei. Gelombang simpati publik terus membesar. Relawan-relawan deklarasikan diri mendukung Ganjar di mana-mana. Bukannya belajar dari pengalaman, blunder itu malah diulang. Acara Puan di Semarang kemarin lagi-lagi tidak mengundang Ganjar. Jangan salahkan jika setelah ini nama Ganjar kian membumbung dan nama Puan semakin merosot. Jadi Mbak Puan, sudah tidak usah neko-neko lagi. Jangan lagi bikin gerakan-gerakan menzolimi Ganjar. Langsung saja ambil keputusan, pecat, selesai urusan. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.